العالمين ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Taib ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab majaa fi sihri, yaitu bab tentang penjelasan mengenai seputar sihir. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wa qaulullahi tabaraka wa ta'ala, dan Allah azza wa jalla berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khulaq. Di dalam ayat surat Al-Baqarah 102 ini, ayat 102 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang adanya sihir. Ya. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang adanya apa? Sihir. Terus pengaruh-pengaruhnya, bahaya-bahayanya, dan juga hukum-hukumnya. Ini secara detail Allah tabaraka wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 102. Ya. Baik, kita akan jelaskan ayat ini. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wama unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Yani sekelompok dari kalangan ahbar al-Yahud ataupun ulama-ulama orang-orang Yahudi, ya, yang Allah azza wa jalla sifati mereka bahwasanya mereka itu nabadu kitab Allah, bahwasanya mereka itu membelakangi kitab Allah, melempar ke belakang punggung-punggung mereka, ya, artinya tidak mengamalkannya yang Allah Ta'ala turunkan. Tajawulan minhum wa kufran bima hum bihi alimuna. Mereka pura-pura bodoh dan kufur terhadapnya, sedangkan mereka mengetahuinya. Ya, seakan-akan mereka itu tidak mengetahuinya. Nah, tatkala mereka itu membuang kitab Allah tabaraka wa taala, atharu sihra alladzi talathu syayatin. Mereka itu mendahulukan apa? Atau yakni menjadikan sihir itu hal yang utama mereka pelajari. Ya,
Sedangkan sihir itu adalah alladzi talathu syayatin fi mulki Sulaiman. Ibni Daud fattabi'uhu, ya. Kemudian syaitan itu membacakan ajaran-ajarannya dengan mengklaim bahwasanya sihir itu adalah ajarannya Nabi Sulaiman. Maka ikutilah. Kata syaitan. Ya. Hal ini tidak aneh dan asing lagi. Di mana para tukang-tukang sihir mereka di dalam menjual sihirnya supaya laris manis itu dengan menisbatkan ilmu sihirnya itu kepada agama Islam, ya. Oh, ini ajarannya para wali, ya kan? Apalagi sampai tulisannya Arab, ya, tempel atau dijadikan sabuk gitu kan, raja-raja itu. Islam ngamalin satu amalan-amalan yang juga mereka nisbatkan kepada Islam. Padahal Rasulullah SAW itu tidak pernah mengajarkan. Nggak ada. Rasulullah tidak mengajarkan supaya kebal, nggak. Rasulullah SAW sendiri, beliau pernah terluka di dalam peperangan Uhud, ya. Nah, ini ada orang-orang sahir, ya, pelaku sihir yang mereka menisbatkan ilmu kebalnya itu kepada Islam. Wadzalika wal khusar wa dhalal mubin, dan itu merupakan kerugian dan kesesatan yang nyata. Ya. Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat ini dijelaskan tentang pengaruh-pengaruh hukum pertama. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ini menunjukkan bahwasanya para tukang-tukang sihir, orang yang mempelajari ilmu sihir, mempraktekannya itu adalah hukumnya kafir. Hukumnya kafir sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan ini, ya. Kemudian Allah menyatakan walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah ada dua orang yang mempelajari salah satu mereka. Wa ma yu'allimani min ahadin, ya, salah satu dari dua orang itu mempelajari ilmu sihir hatta yaqula, ya, ini dari dua malaikat ya maksudnya. Sampai mereka mengatakan sungguhnya kami ini adalah fitnah. Sini menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah fitnah, ya. Dalam artian kerusakan baik tatanan masyarakat, ya, atau sosial dan lain sebagainya. Ini bahaya sihir. Ini harus diberantas sebelum mereka mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Soalnya mengirim sihir kan nggak bisa dilihat secara kasat mata.
tiba-tiba orang itu sakit, tiba-tiba orang itu mati dan lain sebagainya. Man? Oh. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hakikat sihir. Dengan menyatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ya. Nah, di dalam firman Allah Azza wa Jalla ini menyatakan bahwasanya sihir itu nyata, bukan takhayul. Sihir itu bukan apa? Ngadi-ngadi. Ya. Sihir itu bukan hanya sekedar omong kosong. Tapi Allah menyatakan bahwasanya sihir itu ada dan nyata. Bisa memberikan apa? Efek, pengaruh kepada orang yang disihirnya. Nah, Allah Azza wa Jalla menjelaskan wa fayata'allamuna minhuma. Kemudian mereka mempelajari dari keduanya. Ma yufarriquna, yaitu mempelajari apa sih? Sihir yang dapat memisahkan bainal mar'i wa zawji. Antara suami dengan istrinya. Ya. Jadi Islam menetapkan bahwasanya sihir itu ada dan nyata. Ya, dan ini adalah i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nyatakan sihir itu adalah ada dan nyata secara hakikat. Ya. Bukan majas, bukan takhayulan dan lain sebagainya. Tapi hakikat. Kemudian ya ikhwah, sebelum kita beranjak jauh di dalam membahas seluk-beluk sihir, terlebih dahulu kita fahami tentang definisi sihir menurut para ulama, baik segi bahasa ataupun secara istilah. As-sihru fil lughah secara bahasa. Qala Al-Azhari mengatakan as-sihru amalun as-sihru amalun tuqarribu fihi ila syaitani wa bimu'unati minhu. Sihir itu adalah amalan yang dapat mendekatkan seseorang itu kepada syaitan ya, dan meminta bantuan darinya darinya. Ini secara bahasa. Ya. Waalaikumsalam. Jalan kaki. Terbang. Masya Allah.
Jadi sihir itu adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri itu kepada syaitan. Ya. Dapat mendekatkan diri itu kepada syaitan. Itu yang dikatakan oleh Al-Azhari. Kemudian Rawa Syamr an ibni Abi Aisyah. Syamr mengatakan meriwayatkan dari Ibnu Abi Aisyah Ibni Abi Aisyah ya. Al-Arab innama samatis sihran li'annahu yazilu siha ilal marad. Jadi orang Arab itu menyebutkan as-sihr itu dengan kata sihir. Kenapa? Karena sihir itu dapat memberikan pengaruh apa? Menghilangkan kesehatan ya seseorang kepada rasa sakit ya. Atau memberikan efek penyakit. Ribut banget, nggak ada gelasnya. Kemudian ikhwah, qala Ibnu Faris as-sihru ikhrajul batil fi suratil haq. Jadi sihir itu adalah menampilkan kebatilan ya, menampakkan kebatilan tapi dengan dibungkus dengan kebenaran. Ya. Dirubah wujudnya seperti kebenaran, padahal itu adalah kebatilan. Kemudian as-sihru dikatakan di dalam Fathul Majid yang dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan, as-sihru fil lughah, sihir menurut bahasa adalah ibaratun amma khafiya wa la tufa sababuhu. Yani sebuah ungkapan dari apa-apa yang khafi, dari apa-apa yang tersembunyi atau yang halus, dan yang halus sebabnya ya, sebabnya itu sangat halus atau dia tersembunyi. Walihada ja'al hadis. Oleh sebab itulah di dalam hadis disebutkan oleh Nabi, marwahul Malik wa Ahmad wa Bukhari. Apa yang diriwayatkan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar mengatakan inna minal bayani las-sihra. Ya. Inna minal bayani las-sihra. Sungguhnya minal bayan, di antara al-bayan, di antara keterangan penjelasan itu las-sihra. Sungguh terdapat sihir di dalamnya. Ya. Sungguhnya di dalam al-bayan, penjelasan las-sihra itu terdapat sihir. Ya, artinya di dalam berkata-kata itu terdapat sihir di dalamnya. Kenapa? Karena dengan kata-kata itu seseorang dapat tersihir dengan kata-katanya. Dengan penjelasan seseorang itu bisa tersihir dengan penjelasannya. Ya, terpengaruhi. Wasumiya sihru sirran li'annahu yaqau khafiyan akhirul lail. As-sahur, wasumiya sahur ya.
sahuran li'annahu yaqau khafiyan akhirul lail. Maka demikian pula dikatakan atau disebut sahur. Kenapa? Karena dia sahur itu terjadi pada akhir malam secara khafiyan. Ya. Secara khafiyan. Terjadi di malam hari, akhir malam tepatnya. Ala kulli hal, bahwasanya secara bahasa, bahwasanya sihir itu adalah sebuah ungkapan dari suatu sebab yang khafi, yang tersembunyi, yang halus. Ya. Kemudian dikatakan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi di dalam Al-Kafi, as-sihru azaimun wa ruqiyun wa aqdun yu'athiru fil qulubi wal abdan. Jadi sihir itu berupa jampe-jampe, ya, berupa azimat, ya, zimat-zimat, berupa rajah-rajah, berupa apa itu? Sejenis rajah apa? Wafak, ya. Ada yang mau kebal itu dirajah dulu badannya tuh, ya, dirajah. Pakai tulisan-tulisan Arab, ya. Jadi banyak orang yang terkecoh, wah seakan-akan yang dia ini apa namanya diberikan apa? Diberikan sebuah karomah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini jangan sampai terkecoh. Waqd, ya. Wa uqadun, ya, kemudian juga berupa uqad. Berupa uqad. Uqad itu apa? Buhul. Berupa buhul. Jadi ada berupa zimat, berupa wafak tadi, ya, atau berupa rajah-rajah, ya, atau berupa jampe-jampe, atau berupa apa? Uqad. Itu adanya buhul. Tahu buhul? Gimana caranya buhul? Yang dilakukan para tukang-tukang sihir di dalam mengirimkan sihirnya pada seseorang. Mengirimkan sihirnya kepada seseorang. Atau yang dikatakan dengan santet, ya, atau teluh, dan lain sebagainya. Ya, kalau di Kalimantan banyak juga kayaknya nih. Dayak-dayak, ya. Taip, ya. Jadi buhul itu terdiri dari berbagai macam bentuk rupanya. Ya, tergantung sihir apa yang akan dilancarkan oleh para tukang sihir kepada korbannya. Ya, apakah berupa penyakit, ya, apakah berupa jomblo menahun, ya. Ada jomblo menahun di sini? Iya. Yang belum dapat jodoh ini bisa dicurigai dia kena sihir itu. Atau ada yang dipelet gitu kan. Kemudian ada yang apa, antara hubungan suami istrinya selalu ada masyakil, ya. Selalu ada masalah, ya, sedikit-dikit cekcok, sedikit-dikit ribut, ya kan. Nah, ini bisa sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan. Ini sihir, jenis sihir yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah 102, yaitu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Yaitu sihir itu bisa dapat memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya. Ana pernah mendapati yakni apa namanya? Pasangan pasutri, ya, pasutri. Pasangan suami istri. Yang dia menikah selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. Tapi tidak bisa berhubungan sama istri. Kenapa? Ternyata dia dikirimi apa? Sihir tafriq. Ya, sihir tafriq namanya, sihir perceraian. Ya, atau melihat pasangan itu kayaknya serem. Ini apa namanya? Reaksi daripada sihir tafriq. Selalu berpaling, ya.
bahkan ngedekat aja nggak mau. Nah, ini patut dicurigai juga. Masalah sepele aja sampai ribut, ya kan? Seperti Perang Dunia Ketiga. Maka dikatakan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Kafi, dan juga ini dinukilkan oleh Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Bahwasanya sihir secara istilah dan syar'i, secara syariat, secara istilah dan syariat, yakni yu'athiru fil qulubi wal abadan. Jadi jampe-jampe, jimat-jimat atau rajah-rajah, ya, wafak-wafak yang digunakan oleh tukang sihir untuk menyihir korbannya, atau uqad dengan menggunakan buhul. Ya. Buhul itu tadi ada yang dari rambut antum ya diambil, ada yang bekas-bekas pakaian antum, ada yang melalui foto, ya kan, foto antum itu. Ya. Ini yang ya, air liur, semuanya bekas-bekas yang ada pada kita. Nah, itu bisa dijadikan sebagai media sihir yang dinamakan dengan buhul. Ya, nanti para kahin itu ya di dalam membuat buhulnya diracik lah ibaratnya, dikombinasi dengan, ada yang dengan kain putih terus pakai paku, ya kan. Terus ada yang pakai foto, ya, kemudian mereka tinggal mengikatnya dengan benang, ya, kemudian mereka mantra-mantrakan jampe-jampe, ya, misalkan biar efeknya supaya dia dingin ya, si korbannya, ya, biasanya mereka taruh di dalam freezer tuh fotonya. Iya, serius, ya kan. Nah, nanti berefek kepada orang yang si korbannya itu, pada si korbannya, ya, atau bahkan pakaian dalam itu kan, dan lain sebagainya, bisa dijadikan sebagai media sihir, ya, media sihir. Kemudian yu'athir fil qulubi wal abdan, yang mana sihir itu dapat memberikan pengaruh kepada hati wal abdan, dan juga badan, ya, ataupun pada tubuh seseorang. Jadi dia dapat memberikan efek pengaruh itu kepada hati dan juga tubuh badan. Hati yang tadinya mencintai menjadi benci. Nah, ini kebanyakan pada sihir tafriq, yang memisahkan antara suami dengan istri. Yang tadinya dia cinta pada istrinya, kemudian tiba-tiba jadi benci, jadi jijik, ya, tidak mau dekat pada istrinya. Atau sebaliknya, ya, jadi benci kepada suaminya. Pokoknya perlu curigai kalau setiap ada pasangan yang selalu benci kepada salah satu di antara keduanya. Nah, ini bisa disebabkan atau dikarenakan adanya sihir tafrik pada dirinya. Fayamrad, wa yaqtul. Kemudian sihir itu dapat membuat seseorang itu sakit. Ya, jadi di dalam Islam itu dijelaskan sebab-sebab penyakit itu tidak selamanya secara medis. Ya, secara komplit Islam ini menjelaskan tentang kesehatan dan juga penyakit yang diderita oleh manusia. Ya, kalau menurut ilmu kedokteran itu kan ya sudah, penyebab penyakit itu ya secara secara fisik saja yang mereka ketahui. Padahal di dalam Islam itu sebab-sebab penyakit itu ada yang memang karena secara medis, ya, secara fisik.
Ya, misalkan karena ada ketidakseimbangan tubuh atau adanya kelemahan organ. Nah, ini yang biasa yang difokuskan oleh kedokteran konvensional, ya. Tapi mereka tidak berarti mereka pengobatan itu tidak holistik, ya kan? Padahal di sana ada penyakit yang disebabkan oleh apa? Sihir. Penyakit apa saja? Bisa berupa kanker, ya. Dan Ana dulu pernah meruqyah ibu-ibu, ya. Dia menderita kanker payudara. Nah, setelah kita ruqyah ternyata bereaksi lah, ya, jin yang ibaratnya jin tomang. Ya, artinya dengan efek ruqyah itu bisa terdeteksi antara penyakit medis dengan sihir, ya, ataupun dengan ada lagi penyebab penyakit itu adalah ain, ya, dengan ain, karena ain lah ibaratnya. Bahkan ada dulu orang yang menderita kanker darah, ya, ternyata itu dikirim penyakitnya itu dikirim melalui sihir dan berbagai macam bentuknya. Bahkan ada penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dunia medis, ya. Orangnya sakit tapi di dunia medis dia nggak ada penyakitnya, ya, sehat, ya. Dia sakit tapi tidak ada penyakit yang nggak ketahuan. Bahkan dalam satu kasus itu bisa memanipulasi, ya, menurut dunia medis, wah, dia ini harus penyakit jantung, harus dipasang ring, vonis pasang ring atau dioperasi lah. Dan ini pernah juga Ana alami, ya, ada seorang bapak-bapak yang dia divonis sama dokter itu harus pasang ring di jantungnya karena dia mengalami shock terus itu kan. Nah, ternyata pas diruqyah, ya, bereaksi lah itu si si jin, ya, bereaksi. Dan alhamdulillah setelah jin itu keluar, yang dia keluhkan tuh nggak ada. Dan setelah diperiksa lagi, ya, masya Allah, akhirnya nggak jadi dipasang ring lah, gitu. Bahkan sampai ada kasus orang yang di dalam tubuhnya itu terdapat paku, ya, terdapat paku banyak, seperti kasus beberapa tahun yang lalu gitu, beberapa tahun yang lalu yang lama. Nah, itu tidak bisa disembuhkan juga oleh medis, ya. Ketika paku dioperasi, pakunya diambil, ternyata masih ada lagi gitu. Hah? Ya bisa dikiloin. bisa dikiloin. Bisa dikiloin itu. Tuh, nuang ini. Sampai akhirnya itu dokternya belajar ruqyah akhirnya untuk menangani pasien itu. Hah? Iya, degan. Nah, ini orangnya. Ana juga pernah dulu meruqyah seorang akhwat, ya. Seorang akhwat. Dan reaksinya itu sangat keras, ya.
dari sihir yang dia timbulkannya itu. Sampai apa? Ketika muntah itu keluarnya peniti, paku. Penitinya keluarnya bukan tertutup tapi terbuka gini. Lewat muntahannya. Padahal dia nggak nelan peniti. Ketika diruqyah muntahannya itu semua. Ya peniti, terus beling-beling pada keluar semuanya. Ya dari kepalanya dan semuanya. Dan itu nyata ya. Bukan ngadi-ngadi nih, bukan ngada-ngada. Dan juga sihir itu dapat membunuh. Ya, membunuh seseorang, targetnya yang dijadikan korban oleh orang yang menyihirnya, ya, atau menyantetnya, meneluhnya. Itu bisa sampai mati orangnya, disihir. Tergantung sihirnya yang makanya yang dikirim oleh mereka. Apakah untuk dijadikan bikin dia miskin terus, ya bisa. Misal dia setiap usaha gagal. Nah, itu juga patut dicurigai. Ya, jualan apa aja nggak laku gitu. Gitu. Hah? Kenapa ente? Ya pokoknya keadaannya susah terus bisa jadi. Ya. Atau yang tadinya tokonya rame ya tiba-tiba jadi sepi atau bahkan kelihatannya nutup terus gitu kan. Orang lain lihatnya kayak nutup terus. Atau sebaliknya gitu kan, dibikin rame warungnya. Ya, dibikin rame sampai ngantri. Ya, anak pernah dulu pinggir jalan di Nasgor. Itu sampai ngantri orang gitu. Enggak, tapi makan di situ juga nggak enak. Tapi aneh pas sampai ngantri gitu kan. Hah? Ya pakai penglaris rata-rata, pakai bulu perindu gitu. Bulu perindu. Hah? Bulu perindu atau merah delima gitu. Aneh-aneh dah pokoknya. Wa yafariq bainal mar'i wa zawjih. Ya, kemudian bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya, memisahkan suami dengan istrinya. Nah, ini menunjukkan adanya sihir, ya. Dan itu pengaruhnya adalah secara hakikat, bukan khayalan. Ya, tapi secara nyata. Sihir itu nyata, hakikat sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan ini berdasarkan pada firman Allah tabaraka wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya sihir itu nyata, ada dan nyata, ya, bukan takhayul, bukan apa itu namanya omong kosong. Ah, zaman gini percaya sihir gitu. Nah, ini akidahnya berarti melenceng dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia semisal Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pakainya logika, ya kan, mendahulukan logika daripada nas. Makanya dia nggak percaya adanya jin, nggak percaya adanya sihir, tidak percaya dengan adanya yang di luar apa namanya logika mereka. Ya, orang-orang Mu'tazilah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tadi. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Falaq, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada kita untuk berlindung daripada orang-orang yang mempraktekkan ilmu sihir, atau dari tukang-tukang sihir yang meniupkan buhul. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan berlindung dari kejahatannya para tukang-tukang sihir yang senantiasa mereka meniupkan buhulnya. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala menerangkan akan adanya pengaruh sihir
Dan itu secara hakikat, bukan omong kosong, bukan takhayul. Ya. Maka dikatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan berlindung dari kejahatannya para tukang-tukang sihir yang mereka meniupkan buhul. Yani as-sawahir allati yaqidna fi sihrihinna wa yanfuthna fi uqadihinna. Yaitu dari tukang-tukang sihir yang mereka membuat buhul, media buhul di dalam sihirnya dan meniup-niupkan buhulnya. Walaula anna lis-sihra haqiqatan lam ya'murullah bil isti'adha minhu. Nah, kalaulah sihir itu bukan hakikat, ya. Kalaulah sihir itu tidak nyata, maka niscaya Allah Ta'ala tidak memerintahkan pada kita untuk berlindung dari kejahatan mereka, kejahatan tukang-tukang sihir. Ya, ini adalah landasan-landasan dalil yang qat'i, ya, dalil yang sharih, yang tidak bisa disamarkan lagi akan adanya sihir dan nyatanya pengaruh sihir tersebut secara hakikat. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan huwa uqadun wa ruq, yakni uqadun wa ruqa wa kalamun yatakallam bihi au yaktubuhu. Jadi sihir itu adalah berupa buhul-buhul, berupa jampe-jampe, berupa perkataan-perkataan atau tulisan yang ia tulis, au yu'malu syai'an yu'athiru fi badanil mashur, atau dengan melakukan ritual-ritual tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat memberikan pengaruh kepada badan orang yang disihirnya, atau memberikan pengaruh au qalbihi au aqlihi, dapat memberikan pengaruh kepada badannya, ya, atau hatinya, kemudian juga bisa memberikan pengaruh kepada akalnya. Sehingga tidak jarang kita temukan ada orang yang kehilangan akal karena apa? Disihir, disantet, ya, jadi gila, disantet jadi gila. Nah, ini bisa, ya. Atau yang tadinya apa? Yang tadinya dia pintar, kemudian jadi apa? Jadi bodoh. Jadi ininya di sekolahnya. Dan ini pernah Anda dapati juga. Ya, dia orangnya pintar. Ya, karena ada temannya yang saingannya yang apa namanya? Yang iri, ya kan? Akhirnya dia dikirimin sihir. Ya, dikirimin sihir. Nah, dikirimin sihir itu jadi ini. Jadi apa namanya? Jadi bodoh gitu ibaratnya. Yang dulunya dia pintar, tapi nggak pintar. Tak pernah Anda juga mendapati dia hafid, kalau ini hafid Al-Quran. Hafid Al-Quran. Bahkan biasa diundang di masjid-masjid gitu kan. Karena suaranya juga bagus gitu. Bagus ya, tasyin tajwidnya juga bagus. Nah, pada beberapa tahun kemudiannya dia kehilangan akalnya. Ya, kehilangan akalnya. Ya, jadi apa namanya? Jadi kayak orang ya stres ya. Jadi teriak-teriak sendiri dan sebagainya. Al-Qur'annya udah apa namanya? Hafalannya udah hilang. Terus apa namanya? Dia seakan-akan ini apa namanya itu? Kalau lelihatan itu apa? Bukan khayal, apa namanya ya? Hah? Bahasa lelihatan itu apa? Halusinasi, ya, halusinasi. Halusinasi di sekitar dia banyak bidadari gitu.
Hah? Iya, nahalu. Baik, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka Taala. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan au aqli min ghairi mubasyaratin lahu, yaitu tidak secara langsung, ya, pengaruh sihir pada orang yang terkena sihir, baik hati akalnya, tanpa secara langsung di ini orangnya itu tidak secara langsung merusaknya atau memberikan pengaruh, tapi secara khafi, secara apa itu, secara tersembunyi, kan? Walau haqiqatun faminhu ma yaqtul wa ma yamrad. Dan sihir itu memiliki apa? Lahu haqiqatun. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sihir itu memiliki hakikat. Ya, memiliki hakikat ataupun dia nyata. Sihir itu nyata. Memiliki hakikat. Jadi pengaruhnya juga secara hakikat, ya, secara nyata, jadi bukan khayalan. Ya, bahkan sampai dibikin mati, ya mati beneran. Dibikin sakit, ya sakit beneran, bukan khayalan. Misalkan ada yang memelet lawan jenis karena dia udah terlanjur cinta, ya cinta ditolak lagi kan. Akhirnya dipelet. Itu bisa dia itu jatuh cinta, ya, kepada orang yang menyihirnya, ya, ada orang yang menyihirnya. Cirinya apa? Ada cirinya, indikasinya. Di antaranya selalu terbayang, gitu. Mau makan juga terbayang, mau tidur juga terbayang. Nah, ini perlu dicurigai. Ya, terus di pahanya itu rasa pegel-pegel atau ada, ya, sakit lah tanpa sebab, itu bisa. Nah, kemudian ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka Taala, faminu ma yaqtul, di antara sihir itu pengaruhnya ada yang dapat membunuh seseorang, wa ma yamrad, dan juga ada yang membuat seseorang itu sakit, ya, dibikin sakit melalui perantara sihir. Wa ma ya'khudhu rajul an imrati fayamna'uhu wad'aha, dan juga ada yang memberikan pengaruh seorang suami itu tidak bisa atau terhalang dari melakukan hubungan suami istri, ya. Wa minhu ma yufariqu bainal mar'i wa zawjihi, di antaranya ada juga yang memisahkan antara suami dengan istrinya, wa ma yubaghid ahaduhuma ilal akhar aw yuhabbib baina itsnain, ada yang membuat kedua orang yang mencintai menjadi saling membenci. Ada orang yang benci jadi cinta. Yaitu dengan apa tadi? Tiwalah namanya. Ya, yaitu dengan pelet. Dan ada yang lebih aneh lagi, fenomena yang lebih aneh lagi, yaitu di mana banyak pesantren-pesantren yang mengajarkan sihir tadi, ya. Maka pada sebagian kelompok orang, kalau orang di pesantren itu yang ditanya apa? Punya ilmu apa aja? Maksudnya ilmu kebal, ilmu bisa melet orang gitu kan, bisa ngilang mungkin, ya, bisa melihat tembus pandang gitu, dan lain sebagainya, ya enggak? Iya. Bagi apa ilmunya gitu kan? Bukan ilmu tauhid, bukan ilmu fikih, bukan ilmu tafsir, bukan, tapi ilmu sihir. Ini emang ada bagian pondok pesantren
ya, yang mereka apa namanya nisbatkan pada pondok pesantren itu belajarnya kayak begituan, kayak kekebalan, ya kesaktian. Kalau main bolanya bola api juga dimainin. Tapi kita juga bisa kalau main bola api mah. Atau duduk di atas paku juga kita bisa, insya Allah. Mau dipraktekin mah. Nah, ini adalah definisi daripada as-sihr menurut syariat. Ya, menurut syariat. Lantas bagaimana terjadinya sihir? Nah, terjadinya sihir itu tidak lepas daripada peranan syaitan. Bagaimana pula yang Allah Tabaraka wa Ta'ala terangkan dalam surat Al-Baqarah 102. Ya, jadi ada peranan syaitan di dalam memberikan pengaruh, efek pengaruh sihir itu terjadi. Yakni adanya kesepakatan baina sahir wa syaitan. Adanya satu kesepakatan antara tukang sihir itu dengan para syayatin, ya, untuk apa namanya membantu tukang sihir tersebut. Ya, biasanya kan si tukang sihir itu memberikan apa persembahan, ya, baik berupa hewan sembelihan, ya, seperti kerbau, sapi, atau kambing, atau ayam dan lain sebagainya. Ya. Baru kemudian setan-setan itu apa namanya bergerak, ya, sesuai dengan keinginan si tukang sihir. Tapi terkadang juga, ya, jin-jin atau setan-setan yang dikirim itu melampaui batas. Ya, pernah ada satu kasus di mana ada seorang istri yang memelet suaminya. Jadi udah jadi suami istri, tapi si istri ini memelet suaminya. Supaya apa? Supaya suaminya ini tidak melirik wanita lain selain daripada dia. Selain daripada istrinya itu. Akhirnya dipeletlah suaminya. Ya, dia hanya cinta kepada istrinya dan membenci kepada wanita selain istrinya tadi. Ini terjadi, ini nyata, ya. Bukan tipu-tipu, bukan apa namanya fiktif. Nah, setelah si istri itu melakukan amalan-amalan, ya, dari si kahin, dari si tukang sihir, ya, terjadilah efek daripada sihir tersebut. Namun apa? Ya, memang terjadi, dia benci kepada wanita. Namun si setan ini rupanya dia melampaui batas. Ya kan? Fazaduhum rohaqo. Ini udah tabiat mereka. Wa innahu kana rijalu minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Jadi ada seorang laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan kepada bangsa jin. Namun bangsa jin itu justru menambahkan kesesatan padanya. Ya, jadi si jin ini menjadikan kebencian juga kepada istrinya, bukan cinta. Jadi semua wanita dia benci, termasuk istrinya tadi. Ya. Gitu. Ini nyata, ya, nyata. Akhirnya benci sama istrinya. Nah, si istrinya udah berdosa dia kan. Udah berdosa, aduh, berlipat-lipat ganda itu. Syiriknya iya gitu kan. Durhakanya iya. Dan menentang juga kepada bolehnya seorang laki-laki atau seorang suami itu untuk menikahi 2, 3, 4 wanita. Ini malah apa namanya? Malah dia kena batunya. Tapi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi itu. Ya, efek pengaruh sihir bisa terjadi karena apa? Karena adanya apa namanya? Campur tangan syaitan.
ya, di dalam melancarkan sihirnya tukang sihir. Ya, yaitu dengan ketentuan orang yang menyihir atau pelaku sihir itu melakukan perkara yang diharamkan atau perkara yang musyrik. Ya, perkara-perkara syirkiyah. Tidak lepas itu pasti. Taib ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Siapakah orang yang terkena sihir? Orang yang terkena sihir, ya, atas sihir itu dapat memberikan pengaruh kepada berbagai lapisan manusia. Siapa saja artinya. Ya. Baik dia yang terkategorikan seorang ulama, orang yang soleh, ya, orang yang taat, ataupun tidak. Nah, itu sihir mengenai siapa? Siapa saja. Oleh sebab itulah maka dikatakan innama nahnu fitnah. Ya. Oleh malaikat Harut Marut, sungguhnya kami ini adalah fitnah. Artinya menerangkan bahwasanya sihir itu adalah sebuah fitnah, sebuah ujian dari Allah Ta'ala. Sama halnya dengan penyakit yang lain. Ya, penyakit yang sekarang lagi ramai itu penyakit apa? Omikron. Besok Megatron. Hah? Ya, itu siapa saja. Penyakit kan nggak mandang dia ustadz, dia kiai, dia ulama, ya, ataupun orang yang apa namanya, ibaratnya orang yang kafir, ya, orang fasik, orang fajir, orang zalim dan sebagainya. Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala, itu tidak memandang. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Kalau Mu'tazilah mengingkari hadis ini. Ya. Orang-orang yang kebanyakan menggunakan logika, ya, logika syaitoniyah, ya. Atau menuhankan logika. Jadi dikit-dikit logika, makanya tidak boleh menggunakan logika atau mengandalkan logika. Ya, di dalam din. Karena logika kita itu tidak bisa mencapai apa yang dibalik tembok. Ya kan, apalagi tentang apa namanya? Perkara yang gaib. Tentang Allah tabaraka taala, tentang jannah dan surga, ya, dan lain sebagainya. Tapi ikhwah sekalian dirahmati Allah Jalla wa ala. Jadi di dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suhira. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah terkena sihir. Ini Nabi. Ya. Pernah terkena sihir. Hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'un ma yaf'aluhu. Sampai beliau ini dari efek sihirnya itu dibuat takhyil, ya, halusinasi ibaratnya. Annahu yaf'alu syai'un ma yaf'aluhu. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan apapun. Ya. Wa nuqala laha dzata yaum. Dan bahwasanya beliau menyabdakan pada suatu hari, atani malakani fajalasa adahu 'inda ra'si wal akhar 'inda rijli. Kemudian kedua malaikat mendatangiku. Salah satu di antara keduanya itu duduk di atas kepalaku dan yang satunya lagi duduk di sisi kedua kakiku. Faqal, kemudian salah satu di antara malaikat itu mengatakan, ma waja'a fulan. Ma waja'a rajul. Ya. Sakit apa yang dialami oleh seseorang ini? Qala matbub. Ya, kemudian dikatakan bahwasanya beliau memiliki rasa sakit berupa matbub, yaitu disihir. Yani disihir. Qala wa man tabbahu. Siapa orang menyihirnya? Qala Labid ibn al-A'sam.
fi mushtin wa mishatatin wa fi jaffi tal'atin dzakar fi bi'ri Darwan. Rawal Bukhari. Yani yang berani menyihir Nabi alaihissalatu wassalam itu adalah Labid ibnul A'sam. Labid bin A'sam. Labid bin A'sam fi mushtin wa mishatatin wa fi jaffi tal'atin dzakar fi bi'ri Darwan. Jadi Labid bin A'sam itu membuat media sihir atau yang dinamakan dengan buhul melalui apa? Rambutnya Nabi alaihi salatu wasallam yang dia ambil dari bekas sisirannya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, fi mushtin wa mishatatin yang kemudian yang terdapat di dalam sisir ya sebetulnya. Wa fi jaffital wa fi jaffi talatin dzakar fi bi'ri Darwan. Dan kemudian diletakkanlah buhul tersebut di sumur ya, fi bi'ri Darwan. Ya di dalam sumur Darwan wal Bukhari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihissalam saja beliau ya terkena sihir yang dikirim oleh seorang Yahudi, Labid bin A'sam. Ya apalagi selain Nabi alaihissalatu wasallam tadi ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memungkinkan terkena sihirnya. Jadi bukan ya, apa namanya? Bukan mentang-mentang apa tuh? Soleh. Jadi nggak pernah terkena sihir. Justru paling banyak itu orang-orang soleh kena sihir. Para masyayikh apalagi itu banyak juga yang mereka terkena sihir. Baik, ada yang ditanyakan? Fadhal. Jika ada yang ditanyakan silakan. Tulab. Nanya. Asal jangan nanya itu ya. Gimana supaya nggak mempan dibacok gitu. Gampang ilmunya, supaya nggak mempan dibacok. Jurus kaki 1000. Kabur. Jadi insya Allah nanti beberapa seri tinggal mengenai hukum ya. Jadi kalau definisinya sudah jelas dan tentang hakikat sihir itu sudah jelas bagi kita seluruhnya. Asli? Pernah. Iya pernah. Langsung. Sihir taprik juga. Sihir taprik. Maksudnya ada yang itu yang misahin suami istri itu. Iya. Tapi dia mah parah nih katanya. Sampai mau dibikin ya mati, sihir kematian.
Dan jenis-jenis ya. Nah itu tentu kan apa ada orang yang punya yang menentukan ya. Hmm. Nah itu kalau kita berhadapan dengan mereka itu caranya gimana? Gampang. Tinggal baca bismillah aja udah. Bilang yakin. Hah? Iya yakin bismillah. Iya. Kalau nggak mempan juga gimana? Goloknya diruqyah dulu. Bacain Al-Falaq An-Nas ini. Soalnya ada tuh di YouTube kan, apa jadi transfer penyakit gitu kan kayak ke Telur, iya. ke ayam, Nah, jadi kambing. jadi ya dukun-dukun itu action lah pura-pura gitu. Misalnya si ibunya lagi sakit, apa dibacain jampe, pura-pura gitu. Nah, Itu apa tuh? penipuan itu, penipuan. Iya. Katanya kan udah dimasukin dulu. Kalau pakai kelapa lain dia nggak mau gitu. Jadi emang ada dukun itu ada KW-nya juga. Iya benar. Penipu itu. Sihir itu ada KW-nya juga. Emang ada tukang sihir beneran. Ada tukang sihir yang dia menggunakan trik-trik saja. Ada. Iya. Ya. Ada itu. Dan bahkan ada tokonya. Toko alat perdukunan. Iya, toko alat dukun. Toko alat dukun itu ada. Jual jenglot. Iya, jenglot-jenglotan ada. Belinya mungkin 15.000, tadi jualnya jutaan. Iya, itu mainan. Boneka. Kayak merah delima juga banyak tuh yang imitasinya gitu. Ada yang memang ori gitu kan, dukun ori, original. Hah? Apa? Tuyul second. Itu toko alat-alat dukun yang trik-trik, yang menggunakan trik-trik gitu. Jadi justru banyakkan yang menggunakan trik-trik, tipu daya. Itu semua itu bohongan tuh yang kayak transfernya gitu. Iya bohongan, nggak ada. Nggak ada gitu. Iya, tipu-tipu itu. Cari untung doang. Iya. Tukang sihir kalau mau tobat gimana tuh? Ya tobat nasuh sebelum qoblal qudroh. Kalau dia qoblal qudroh, ya taubat saja langsung. Taubat nasuh dia meninggalkan kesyirikan ya. Kesyirikan itu sihirnya. Ya harus di apa namanya? Taubatan nasuha dari sihir ya. Tapi kalau udah ba'dal qudroh itu nggak bisa. Ya walaupun dia bertobat ya tetap dikenakan hukuman had. Ya. Tetap. Apa hadnya? Darbatun bisayf. Ya, itu di
Ada lagi yang ditanyakan? Fadal. Ya. Kalau nggak ada kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.